Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari analisis laporan keuangan pada PT Nippon Indosari Korpindo Tbk untuk periode tahun 2022, 2023, dan pada tahun 2024. Materi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah analisis laporan keuangan yang dibimbing langsung oleh Ibu Maya Afriyanti, SE, MSc. PT Nippon Indosari Korpindo Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri makanan dan dikenal luas sebagai produsen roti bermerek Sari Roti terbesar di Indonesia. Analisis ini bertujuan untuk melihat perkembangan kinerja keuangan perusahaan dari tahun ke tahun sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan serta prospeknya di masa yang akan datang. Sebelum masuk pada analisis laporan keuangan, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6 yang terdiri dari saya sendiri, Raisa Adrianti dengan NIM 2304322. Selanjutnya ada Sarah Ariska dengan NIM 2304324. Selanjutnya ada Sheila Azlina dengan NIM 2304327. Maaf, diulang lagi. Dengan Sheila Azlina dengan NIM 2304326. Kemudian ada Tiffany dengan NIM 2304359 dan Tatia Putri Kemala dengan NIM 2304358. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama mengenai analisis laporan posisi keuangan dengan metode year to year. Yang pertama ada kas dan setara kas. Kas dan setara kas mengalami penurunan signifikan signifikan dari 627,45 miliar pada tahun 2022 menjadi 537,95 miliar pada tahun 2023 dan kembali turun menjadi 430,95 miliar. Kemudian ada piutang usaha pihak ketiga. Piutang usaha dari pihak ketiga turun dari 248,29 miliar pada tahun 2022 menjadi 238,05 miliar pada 2023 dan sedikit turun lagi menjadi 232,62 miliar pada tahun 2024. Selanjutnya, piutang usaha pihak berelasi. Piutang pihak berelasi turun cukup signifikan dari 239,88 miliar tahun 2022 menjadi 230,43 miliar pada tahun 2023 dan semakin turun menjadi 204,2 miliar pada tahun 2024. Selanjutnya persediaan. Persediaan mengalami penurunan dari 146,63 miliar pada tahun 2022 menjadi 137,78 miliar pada tahun 2023, namun kemudian meningkat tajam menjadi 156,86 miliar pada tahun 2024. Selanjutnya beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka mengalami penurunan sebesar 15,54 miliar pada tahun 2022 menjadi 14,41 miliar pada tahun 2023 dan sedikit turun lagi menjadi 14,14 miliar pada tahun 2024. Kemudian uang muka. Uang muka turun dari 3,23 miliar pada tahun 2022 menjadi 2,93 miliar pada tahun 2023 dan kembali turun signifikan menjadi 1,65 miliar pada tahun 2024. Total aset lancar. Total aset lancar sendiri mengalami penurunan besar dari 1,285,67 triliun pada tahun 2022 menjadi 1,164,94 triliun pada tahun 2023 dan terus turun menjadi 1,044,14 triliun pada tahun 2024.
Selanjutnya ada aset tetap. Aset tetap meningkat dari 2,493,69 triliun pada tahun 2022 menjadi 2,534,96 triliun pada tahun 2023. Lalu sedikit menurun menjadi 2,518,42 triliun pada tahun 2024. Selanjutnya ada utang usaha pihak ketiga. Utang usaha pihak ketiga mengalami penurunan dari 162,67 miliar pada tahun 2022 menjadi 157,21 miliar pada tahun 2023 dan meningkat sedikit menjadi 161,37 miliar pada tahun 2024. Kemudian ada utang usaha pihak berelasi. Utang usaha pihak berelasi menurun cukup signifikan dari 20,02 miliar pada tahun 2022 menjadi 19,34 miliar pada 2023. Lalu turun lagi menjadi 18,76 miliar pada tahun 2024. Utang usaha pihak berelasi. Utang usaha pihak berelasi menurun cukup signifikan dari 20,02 miliar pada tahun 2023, lalu turun lagi menjadi 18,76 miliar pada 2024. Selanjutnya ada utang bank jangka pendek. Utang bank jangka pendek relatif stabil, yaitu 326,74 miliar pada tahun 2022, turun sedikit menjadi 323,64 miliar pada tahun 2023 dan naik kembali menjadi 325,41 miliar pada tahun 2024. Selanjutnya ada liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka panjang naik dari 1,089,27 triliun pada tahun 2022 menjadi 1,105,88 triliun pada 2023 dan kembali naik menjadi 1,121,42 triliun pada 2024. Total liabilitas. Total liabilitas meningkat dari 1,602,70 triliun pada 2022 menjadi 1,616,07 triliun pada 2023 dan kembali naik menjadi 1,637,94 triliun pada 2024. Ekuitas. Ekuitas mengalami peningkatan dari 76,66 triliun pada 2022 menjadi 2,228,83 triliun pada 2023 dan kembali naik menjadi 2,321,59 triliun pada 2024. Total liabilitas dan ekuitas. Total liabilitas dan ekuitas naik dari 3,779,37 triliun pada 2022 menjadi 3,84. Saya ulangin, total liabilitas dan ekuitas naik dari 3,779,37 triliun pada 2022 menjadi 3,844,09 triliun pada 2023 dan mencapai 3,959,54 triliun pada 2024. Selanjutnya, penyebab dari turunnya Penyebab dari naik dan turunnya laporan posisi keuangan dengan metode year to year. Tolong slide-nya. Bisa. Udah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyebab kenaikan dan penurunan pada tiap pos di laporan posisi keuangan. Yang pertama ada kas dan setara kas. Penyebab turunnya kas dapat berasal dari penggunaan dana untuk investasi aset tetap, pembayaran kewajiban jangka pendek, atau menurunnya arus kas dari aktivitas operasi. Kedua, piutang usaha pihak ketiga. Penurunan yang relatif kecil ini bisa menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam melakukan penagihan piutang atau volume penjualan kredit menurun. Selanjutnya, piutang usaha pihak berelasi. Penurunan ini bisa disebabkan oleh berkurangnya transaksi dengan pihak terafiliasi atau adanya pembayaran pelunasan dari pihak berelasi tersebut. Selanjutnya, persediaan. Penurunan pada tahun 2000 akan tetapi
Peningkatan yang cukup besar pada tahun 2024 menunjukkan adanya penambahan stok kemungkinan untuk mengantisipasi permintaan pasar di masa mendatang. Selanjutnya ada beban dibayar di muka. Penurunan ini menunjukkan adanya pengendalian yang lebih baik dalam pembayaran di muka, yang berarti lebih sedikit dana perusahaan yang tertahan, maka bentuk pembayaran biaya yang belum jatuh tempo. Selanjutnya ada uang muka. Penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih berhati-hati dalam memberikan uang muka, sehingga mengurangi risiko dana yang mengendap terlalu lama. Hal ini secara positif dapat meningkatkan likuiditas perusahaan. Selanjutnya ada total aset lancar. Penurunan hampir sekitar 120 triliun setiap tahun ini menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan semakin menurun. Hal ini merupakan sinyal yang harus diwaspadai karena dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Selanjutnya ada aset tetap. Peningkatan pada 2023 menunjukkan adanya investasi baru pada aset tetap, sedangkan penurunan pada tahun 2024 kemungkinan disebabkan oleh depresiasi aset yang lebih besar dibandingkan penambahan aset baru. Selanjutnya, utang usaha pihak ketiga. Penurunan awal mencerminkan adanya pembayaran kewajiban yang lebih cepat atau pengurangan pembelian kredit. Sementara, kenaikan kembali pada tahun 2024 bisa menunjukkan adanya peningkatan aktivitas operasional yang dibiayai melalui kredit pemasok. Selanjutnya, utang usaha pihak berelasi. Penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan berupaya mengurangi ketergantungan pada kredit dari pihak afiliasi. Selanjutnya, slide selanjutnya sih. Udah, filmet ya? Selanjutnya, utang bank jangka pendek. Fluktuasi kecil ini menunjukkan bahwa perusahaan menjaga konsistensi dalam penggunaan pinjaman jangka pendek. Meskipun demikian, peningkatan pada tahun 2024 menunjukkan masih adanya kebutuhan likuiditas tambahan. Selanjutnya, liabilitas jangka panjang. Peningkatan ini menandakan perusahaan semakin bergerak pada pendanaan jangka panjang, kemungkinan untuk mendukung investasi aset tetap. Selanjutnya, total liabilitas. Kenaikan ini tetap konsisten dengan bertambahnya liabilitas jangka panjang, meskipun liabilitas jangka pendek cenderung stabil. Selanjutnya ada ekuitas. Peningkatan konsisten ini mencerminkan adanya pertumbuhan laba ditahan atau tambahan modal yang memperkuat struktur permodalan perusahaan. Selanjutnya ada total liabilitas dan ekuitas. Pertumbuhan ini konsisten dengan peningkatan ekuitas dan liabilitas, menandakan bahwa perusahaan terus memperbesar skala usahanya. Selanjutnya, Shay. Selanjutnya ada saran pada perusahaan untuk metode year to year. Yang pertama ada memperketatkan pengendalian kas, meningkatkan efisiensi pengeluaran, serta memperkuat manajemen arus kas agar tidak mengalami kesulitan likuiditas di masa mendatang. Kedua, yaitu mempertahankan kebijakan kredit yang ketat sekaligus tetap menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Selanjutnya itu ada menjaga keseimbangan dalam transaksi dengan pihak berelasi agar tetap menguntungkan tanpa menimbulkan ketergantungan berlebihan. Selanjutnya, mempertahankan efisiensi ini, namun tetap memastikan agar pembayaran di muka yang penting bagi operasional tetap dilakukan tepat waktu. Selanjutnya, memastikan bahwa investasi aset tetap memberikan retur yang memadai, serta menjaga agar pengeluaran investasi tidak berlebihan. Dan yang terakhir, perusahaan harus memperbaiki strategi pengelolaan aset lancar, meningkatkan efisiensi biaya operasional, dan mencari cara untuk mempercepat penerimaan kas. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Tatia. Kepada Tatia, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis laporan posisi keuangan, metode Index Number Trend Analysis. Yang pertama, kas dan setara kas. Indeks kas turun signifikan dari 100 di tahun 2022 menjadi 85,7 di 2023 dan kembali merosot ke 68,7 di tahun 2024. Yang kedua, piutang usaha. Pihak ketiga. Pada 2022,
menurun dari 100 di 2022 menjadi 95,9 pada 2023 dan 93,7 pada 2024. Lalu ketiga, piutang usaha pihak berelasi. Tahun 2022 itu menurun dari 100 menjadi 95,9 pada 2023 dan 93,7 pada 2024. Dan selanjutnya itu persediaan. Indeks piutang mencatat 100 pada 2022 dan turun menjadi 94 pada 2023. Kemudian melonjak ke 100,7 pada 2024. Lalu selanjutnya, beban dibayar di muka. Indeks pos ini menurun konsisten dari 100 pada 2022 menjadi 92,8 di 2023 dan 91 pada 2024. Selanjutnya, uang muka. Uang muka mengalami penurunan tajam pada indeks 100 pada 2022 menjadi 90,8 di 2023 dan tinggal 51,1 di 2024. Lalu total aset lancar. Secara keseluruhan, aset lancar menurun dari indeks 100 pada 2022 menjadi 90,6 pada 2023 dan 81,2 pada 2024. Lalu aset tetap, indeks aset tetap relatif stabil naik tipis dari 100 pada 2022 menjadi 101,17 pada 2023, lalu sedikit turun ke 100,9 pada 2024. Lalu selanjutnya utang usaha pihak ketiga. Pos ini relatif stabil dengan indeks 96,6 di 2023 dan 99,2 pada 2024. Lalu selanjutnya utang usaha pihak ketiga. Utang usaha pihak berelasi. Indeks utang pihak berelasi menurun tajam dari 100 pada 2022 menjadi 80,5 di 2023 dan 78,1 di 2024. Lalu selanjutnya utang bank jangka pendek. Indeks relatif stabil juga di 99% di tahun 2023 dan 99,6 di 2024. Lalu selanjutnya liabilitas jangka panjang. Indeks stabil juga dari 100 pada 2022 menjadi 101,5 pada 2023 dan 102,9 pada 2024. Lalu selanjutnya total liabilitas. Indeks liabilitas juga naik dari 100 pada 2022 menjadi 100,8 pada 2023 dan 102,2 pada 2024. Lalu selanjutnya ekuitas. Ekuitas perusahaan meningkat konsisten dari indeks 100 pada 2022 menjadi 102,4 pada 2023 dan 106,7 pada 2024. Lalu total liabilitas dan ekuitas. Indeks meningkat stabil dari 100 di 2022 menjadi 101,7 di 2023 dan 104,8 di 2024. Lalu selanjutnya penyebab kenaikan dan penurunan pada tiap pada pada tiap akun di laporan pada pos di laporan posisi keuangan. Yang pertama, kas dan setara kas disebabkan oleh penggunaan kas untuk investasi, pembayaran utang, atau turunnya arus kas dari investasi operasi. Yang kedua, piutang usaha, yaitu pihak ketiga. Penurunan bisa karena perbaikan sistem penagihan atau berkurangnya penjualan kredit. Yang ketiga, piutang usaha, pihak berelasi. Bisa terjadi karena pembayaran oleh pihak berelasi atau berkurangnya transaksi dengan afiliasi. Yang keempat, persediaan. Kenaikan ini kemungkinan untuk mengantisipasi peningkatan permintaan atau strategi produksi lebih agresif. Yang kelima, beban dibayar di muka. Perusahaan lebih efisien dalam melakukan pembayaran biaya di muka. Yang keenam, uang muka. Kebijakan perusahaan untuk mengurangi dana yang mengendap dalam bentuk uang muka. Yang ketujuh, total aset lancar. Penurunan kas menjadi faktor utama ditambah efisiensi piutang dan pengurangan uang muka.
Yang kedelapan, aset tetap. Penambahan aset tetap pada 2023 tertutupi oleh depresiasi di 2024. Yang kesembilan, utang usaha pihak ketiga. Perusahaan konsisten dalam menjaga keseimbangan antara pemberian kredit dan pembayaran kewajiban. Yang ke-10, utang usaha pihak berelasi. Perusahaan semakin sedikit menggunakan kredit dari pihak berelasi. 11, utang bank jangka pendek. Konsistensi dalam penggunaan pinjaman jangka pendek. Yang ke-12, liabilitas jangka panjang. Adanya tambahan pinjaman jangka panjang untuk mendanai ekspansi atau investasi. Yang ke-13, total liabilitas, terutama disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka panjang. Yang ke-14, ekuitas, bertambahnya laba ditahan atau adanya tambahan modal. Yang ke-15, total liabilitas dan ekuitas. Pertumbuhan ini ditopang oleh kenaikan ekuitas dan liabilitas jangka panjang. Next. Saran pada perusahaan untuk metode indeks trend analysis. Yang pertama, memperketat pengendalian kas, meningkatkan efisiensi kas perusahaan dengan cara memperbesar penerimaan dari penjualan, mengatur pengeluaran, dan memastikan stok barang tidak terlalu banyak supaya uang tidak terikat di persediaan. Yang kedua, kelola piutang lebih baik, pertahankan sistem penagihan yang lancar, dan usahakan juga penjualan bisa terus meningkat. Yang ketiga, bangun hubungan baik dengan mitra dan pemasok. Yang keempat, gunakan aset dan pinjaman dengan bijak. Pastikan investasi atau pinjaman yang diambil bisa benar-benar menghasilkan keuntungan. Yang kelima, atur jumlah utang supaya sesuai dengan kemampuan perusahaan agar tidak menimbulkan beban di keuangan perusahaan nantinya. Yang keenam, perkuat modal sendiri dengan meningkatkan keuntungan dan mengelola biaya secara efisien supaya keuangan perusahaan semakin kuat. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan analisis laporan laba rugi metode year to year. Yang pertama, penjualan neto pada tahun 2022 yaitu 3,94 triliun menurun menjadi 3,82 triliun di 2023, turun 2,9%. Lalu di tahun 2024 naik 2,8% yaitu menjadi 3,93 triliun. Yang kedua, beban pokok penjualan. Pada tahun 2022, yaitu 1,85 triliun, menurun di 2023 5,1% menjadi 1,76 triliun. Lalu naik lagi 1,7% di tahun 2024. Lalu laba bruto 2022 yaitu 2,09 triliun. Lalu turun 1% menjadi 2,06 triliun. Dan pada 2024 naik 3,8% yaitu 2,15 triliun. Lalu beban usaha 2022 1,52 triliun menurun 10,3% menjadi 1,67 triliun. Lalu naik lagi 2,4% menjadi 1,71 triliun. Lalu penghasilan operasi lainnya 2022 itu 74,9 miliar, lalu naik 21,5% menjadi 91 miliar. Lalu naik lagi 3,8% menjadi 94,6 miliar. Yang keenam, beban operasi lainnya. Pada tahun 2022 yaitu 4,7 miliar, menurun 28% menjadi 3,4 miliar. Lalu pada tahun 2024 naik lagi 34,7%. Yang ketujuh, laba usaha 2022 yaitu 638,3 miliar, lalu turun 25,1% menjadi 478,2 miliar. Lalu tahun 2024 naik lagi menjadi 521,3 miliar. Lalu penghasilan keuangan pada tahun 2022 menghasilkan 13,7 miliar, lalu naik 2,9% menjadi 14,1 miliar. Dan pada tahun 2024 naik lagi 4,5% menjadi 14,8 miliar. Yang selanjutnya pajak atas penghasilan keuangan. Pada tahun 2022 2,7 miliar, lalu naik 2,9%
menjadi 2,8 miliar. Lalu naik lagi menjadi 4,5% dan menjadi 3 miliar. Lalu beban keuangan pada tahun 2022 50,5 miliar, lalu naik 20,6% menjadi 60,9 miliar. Lalu naik lagi pada tahun 2024 menjadi 62,9 miliar. Next. Lalu bagian laba rugi Ventura bersama pada tahun 2022 laba 160 juta, lalu 2023 rugi 598 juta, lalu 2024 rugi lagi menjadi 142 juta. Beban lainnya pada tahun 2022 yaitu 26,1 miliar, naik 52% menjadi 39,6 miliar, lalu turun 97% pada tahun 2024 menjadi 1,18 miliar. Selanjutnya, laba sebelum pajak 2022 yaitu 572,8 miliar, turun 25,3% pada tahun 2023 menjadi 428 miliar. Lalu naik lagi menjadi 88,7% menjadi 468,9 miliar di tahun 2024. Beban pajak penghasilan neto tahun 2022 itu menghasilkan 140,5 miliar, lalu turun 32,6% di tahun 2023 menjadi 94,7 miliar, lalu naik lagi menjadi 11,3% menjadi 106,7 miliar. Laba tahun berjalan pada tahun 2022 yaitu 432,2 miliar, lalu turun 23% menjadi 333,3 miliar, lalu naik 8,7% di tahun 2024 menjadi 362,2 miliar. Lalu penghasilan rugi komprehensif lain 2022 rugi 2,5 miliar, lalu 2023 rugi lagi menjadi 17,1 miliar, 2024 laba 77,3 miliar. Yang selanjutnya, pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja 2022 rugi lagi menjadi 2,5 miliar, lalu 2023 menurun menghasilkan rugi 17,1 miliar, lalu 2024 laba 77,3 miliar. Lalu selanjutnya pajak terkait imbalan kerja 2022 yaitu 0,55 miliar, lalu 2023 itu naik menjadi 3,76 miliar, lalu 2024 naik lagi 17,17 miliar. Yang selanjutnya penghasilan rugi kompresif setelah pajak 2022 rugi 1,95 miliar, 2023 rugi meningkat menjadi 13,35 miliar, lalu 2024 laba 60,3 miliar. Selanjutnya, total penghasilan komprehensif 2022 yaitu 430,3 miliar, lalu 2023 turun 25,6% menjadi 320 miliar. Lalu pada tahun 2024 naik 24,3% menjadi 422,5 miliar. Selanjutnya, laba yang diatribusikan ke pemilik entitas induk itu pada tahun 2022 432,2 miliar, lalu turun 22,9% di tahun 2023 menjadi 333,3 miliar. Lalu pada tahun 2024 naik persentase 8,9% menjadi 362,6 miliar. Selanjutnya, laba rugi kepentingan non-pengendali 2022 itu 27,4 juta dan naik menjadi 9,3 miliar pada tahun 2023, lalu rugi lagi pada tahun 2024 sebanyak 370 juta. Laba per saham dasar pada tahun 2022 yaitu 74,98 miliar, lalu
turun 22% menjadi 58,44 miliar, lalu naik 8,1% menjadi 63,57 miliar. Lalu selanjutnya penyebab kenaikan dan penurunan pada tiap pos di laporan laba rugi. Yang pertama, penjualan neto 2023 turun karena daya beli masyarakat melemah karena inflasi tambah kompetisi ketat. Ya, pada 2024 naik, peluncuran produk baru dan perluasan distribusi digital atau retail modern. Yang kedua, beban pokok penjualan 2023 turun karena efisiensi produk dan manajemen bahan baku. 2024 naik itu karena kenaikan harga tepung, gula, dan susu. Yang ketiga, laba bruto 2023 turun itu karena dampak turunnya penjualan. 2024 naik karena pemulihan volume penjualan dan strategi harga. Yang keempat, beban usaha 2023 naik itu karena promosi besar-besaran, biaya iklan, dan distribusi. 2024 naik tipis karena efisiensi logistik dan digital marketing menekan biaya. Yang kelima, penghasilan operasi lainnya. 2023 naik karena laba penjualan aset tetap dan pendapatan sewa. 2024 naik juga karena tambahan pendapatan non-inti walau lebih kecil. Yang keenam, beban operasi lainnya. 2023 turun karena berkurangnya beban insidentil. 2024 naik karena adanya biaya operasional tambahan non-rutin. Laba usaha itu 2023 turun karena kombinasi penjualan melemah dan beban usaha naik. 2024 naik juga karena penjualan pulih dan efisiensi biaya. Yang selanjutnya penghasilan keuangan naik stabil 2022 sampai 2024 karena bunga deposito dan penempatan kas. Selanjutnya pajak atas penghasilan keuangan naik seiring peningkatan penghasilan keuangan. Yang ke-10, beban keuangan 2023 naik itu karena bunga pinjaman dan liabilitas sewa meningkat. Dan selanjutnya 2024 naik juga karena suku bunga tinggi masih. Selanjutnya, penyebab kenaikan dan penurunan pada tiap pos di laporan laba rugi. Yang pertama, penjualan neto. Itu pada tahun 2023 turun karena daya beli masyarakat melemah karena inflasi dan kompetisi ketat. 2024 naik lagi karena peluncuran produk baru dan perluasan distribusi digital atau retail modern. Yang kedua, beban pokok penjualan 2023 turun karena efisiensi produk dan manajemen bahan baku. 2024 naik karena kenaikan harga tepung, gula, dan susu. Yang ketiga, laba bruto 2023 turun itu karena dampak turunnya penjualan. 2024 naik itu karena pemulihan volume penjualan dan strategi harga. Yang keempat, beban usaha 2023 naik karena promosi besar-besaran, biaya iklan, dan distribusi. 2024 naik tipis karena efisiensi logistik dan digital marketing menekan biaya. Yang kelima, penghasilan operasi lainnya. Pada tahun 2023 naik karena laba penjualan aset tetap dan pendapatan sewa. 2024 naik karena tambahan pendapatan non-inti walau lebih kecil. Yang keenam, beban operasi lainnya. 2023 turun karena berkurangnya beban insidentil. 2024 naik karena adanya biaya operasional tambahan non-rutin.
Yang ketujuh, laba usaha 2023 turun karena kombinasi penjualan melemah dan beban usaha naik. Pada tahun 2024 naik, itu karena penjualan pulih dan efisiensi biaya. Yang kedelapan, penghasilan keuangan naik stabil pada tahun 2022 sampai 2024 karena bunga deposito dan penempatan kas. Yang kesembilan, pajak atas penghasilan keuangan naik seiring peningkatan penghasilan keuangan. Yang kesepuluh, beban keuangan 2023 dan 2024 naik karena bunga pinjaman dan liabilitas sewa meningkat, lalu suku bunga tinggi masih berlanjut pada tahun 2020. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Sarah. Kepada Sarah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu penyebab kenaikan dan penurunan pada tiap pos di laporan laba rugi. Yang selanjutnya itu ada bagian laba rugi Ventura bersama. Di tahun 2022 labanya kecil, dan di tahun 2023 dan 2024 mengalami kerugian karena kinerja entitas Ventura belum optimal. Selanjutnya ada beban lainnya. Di tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup drastis, itu rugi karena selisih kurs dan biaya hukum. Di tahun 2024 turun besar, itu karena minim biaya non-rutin. Yang selanjutnya ada laba sebelum pajak. Di tahun 2023 mengalami penurunan akibat beban usaha, beban keuangan, rugi Ventura, dan rugi lainnya. Sementara di tahun 2024 mengalami kenaikan karena efisiensi dan perbaikan pendapatan operasi. Selanjutnya ada beban pajak penghasilan neto. Pada tahun 2023 mengalami penurunan karena laba kena pajak lebih rendah. Di tahun 2024 mengalami kenaikan karena laba sebelum pajak naik kembali. Selanjutnya laba tahun berjalan. Pada tahun 2023 mengalami penurunan karena dampak penurunan laba sebelum pajak. Sementara di tahun 2024 mengalami kenaikan karena efisiensi dan peningkatan penjualan. Selanjutnya itu ada penghasilan rugi komprehensif lain atau gross. Di tahun 2022 dan 2023 mengalami kerugian akibat kenaikan liabilitas imbalan kerja atau aktuaria. Di tahun 2024 itu kita mendapatkan laba karena penurunan estimasi kewajiban imbalan kerja. Selanjutnya ada pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja. Pada tahun 2022 dan 2023 mengalami kerugian karena asumsi aktuaria konservatif atau diskonto turun, usia harapan hidup naik. Di tahun 2024 laba karena perubahan asumsi aktuaria yang lebih baik. Selanjutnya pajak terkait imbalan kerja. Pada tahun 2022 dan 2023 itu menambah beban pajak karena rugi aktuaria. Sementara di tahun 2024 memberikan manfaat pajak karena laba aktuaria. Selanjutnya ada penghasilan rugi komprehensif setelah pajak. Di tahun 2022 dan 2023 rugi akibat tekanan aktuaria. Sementara di tahun 2024 kita mengalami laba karena keuntungan aktuaria. Selanjutnya yang terakhir yaitu total penghasilan komprehensif. Di tahun 2023 itu mengalami penurunan tajam karena laba bersih menurun dan juga rugi aktuaria. Sementara di tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup tinggi karena laba bersih putih dan ditambah dengan keuntungan aktuaria. Next. Selanjutnya yaitu laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Di tahun 2023 mengalami penurunan seiring penurunan laba bersih. Di tahun 2024 mengalami kenaikan kembali karena adanya peningkatan laba konsolidasian. Selanjutnya laba rugi kepentingan non-pengendali. Di tahun 2022 yaitu kecil positif, di tahun 2023 naik karena adanya kinerja entitas anak tertentu. Di tahun 2024 rugi karena kontribusi negatif dari anak usaha. Selanjutnya yang terakhir yaitu laba per saham dasar. Di tahun 2023 mengalami penurunan karena laba bersih menurun, jumlah saham relatif sama.
Sementara di tahun 2024 mengalami kenaikan karena laba bersih meningkatkan EPS. Next. Selanjutnya, yaitu ada saran untuk perusahaan pada metode years to years. Yang pertama, diversifikasi produk bernilai tambah dan perluasan distribusi digital untuk menjaga pertumbuhan penjualan. Yang kedua, amankan bahan baku melalui kontrak jangka panjang atau hedging guna meredam fluktuasi harga komoditas. Yang ketiga, efisiensi produksi dan distribusi lewat otomatisasi, evaluasi promosi, serta konsolidasi jaringan distribusi. Yang keempat, kembangkan pendapatan lain yang berulang, bukan hanya dari transaksi non-rutin. Yang kelima, pengendalian biaya non-rutin agar tidak menekan laba. Yang keenam, restrukturisasi utang untuk mengurangi beban bunga dan kurangi ketergantungan pada pinjaman berbunga tinggi. Yang ketujuh, evaluasi Ventura bersama dan entitas anak yang memberikan kontribusi negatif. Yang kedelapan, perencanaan pajak yang efisien, baik untuk laba usaha maupun imbalan kerja. 9. Inovasi produk dan strategi pemasaran digital untuk menjaga daya saing dan menarik investor. Yang terakhir yaitu pengelolaan risiko aktuaria agar tidak menimbulkan fluktuasi besar pada penghasilan komprehensif. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis laporan laba rugi metode Index Number Trend Analysis. Yang pertama yaitu penjualan neto. Pada tahun 2023 itu mengalami penurunan indeks 97,1 karena penjualan melemah akibat inflasi dan biaya distribusi tinggi. Sementara di tahun 2024 naik ke 99,9 karena ada dorongan peluncuran produk baru dan ekspansi distribusi. Yang kedua, beban pokok penjualan. Tahun 2023 mengalami penurunan ke 94,9 akibat efisiensi produksi dan pengendalian swasta. Di tahun 2024 mengalami kenaikan indeks yaitu 96,6 karena kenaikan harga bahan baku yang strategis. Yang ketiga, laba bruto pada tahun 2023 itu turun indeks ke 99 karena penjualan turun meskipun ada efisiensi. Di tahun 2024 indeks naik ke 102,9 karena pemulihan volume penjualan dan strategi harga. Yang keempat, beban usaha. Di tahun 2023 naik ke 110,3 karena biaya promosi dan distribusi meningkat. Sementara di tahun 2024 mengalami kenaikan juga di 112,9 karena adanya peralihan ke kanal digital. Selanjutnya, penghasilan operasi lainnya. Di tahun 2023 mengalami kenaikan ke 121,5 karena adanya keuntungan penjualan aset dan jasa. Sementara di tahun 2024 naik ke 126,2 karena adanya pertumbuhan pendapatan operasi lainnya. Selanjutnya, beban operasi lainnya di tahun 2023 turun ke 72 karena efisiensi biaya non-rutin. Sementara di tahun 2024 naik indeks ke 110,1 karena adanya kenaikan biaya operasional lain. Selanjutnya, laba usaha di tahun 2023 mengalami penurunan ke 74,9 karena tingginya beban usaha. Di 2024, indeks naik ke 81,7 karena mulai ada pemulihan meski belum kembali ke tahun 2022. Selanjutnya, penghasilan keuangan di tahun 2023 naik ke 102,9 karena bunga deposito meningkat. Dan di 2024, indeks naik ke 107,8 karena adanya likuiditas terjaga. 9. Pajak atas penghasilan keuangan di tahun 2023 itu naik ke 102,9 dengan sejalan dengan kenaikan penghasilan keuangan. Sementara di 2024 naik ke 107,7. Terus ada beban keuangan di tahun 2023 itu naik ke 120,6 karena bunga pinjaman dan liabilitas sewa. Sementara di tahun 2024 naik ke 124,6 yaitu karena kenaikan lebih moderat. Next. Selanjutnya, bagian laba rugi entitas Ventura bersama di tahun 2023 itu kita mengalami kerugian sebesar 598 juta dengan indeks 548
min 548. Dan di 2024 kita juga mengalami kerugian, tapi mengecil sebesar 142 juta dengan indeks min 130. Terus ada beban lainnya, di tahun 2023 naik ke 151,5 karena rugi kurs dan biaya hukum, dan di 2024 turun drastis ke 4,5 karena tidak adanya biaya insidentil. Selanjutnya laba sebelum pajak, tahun 2023 turun ke 74,7 akibat beban usaha dan keuangan meningkat. Di tahun 2024 naik ke 81,9 karena itu mulai membaik. Selanjutnya, beban pajak penghasilan neto di tahun 2023 turun ke 67,4 karena laba kena pajak menurun. Sementara di tahun 2024 naik ke 75,9 karena mengikuti pemulihan laba. Selanjutnya, laba tahun berjalan di tahun 2023 turun ke 77,1 akibat beban usaha dan keuangan tinggi. Sementara di tahun 2024 naik ke 83,8 karena ada perbaikan laba bersih. Selanjutnya, penghasilan rugi komprehensif lain, yaitu tahun 2023 kita mengalami kerugian sebesar 17,1 miliar dengan indeks 684. Sementara di tahun 2024, kita mengalami laba sebesar 77,3 miliar dengan indeks min 3092. Dan selanjutnya adalah laba rugi pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja. Di tahun 2023, rugi sebesar 17,1 miliar dengan indeks 684. Dan di 2024, kita mengalami laba sebesar 77,3 miliar dengan indeks min 3093. Selanjutnya ada pajak penghasilan terkait. Di tahun 2023, kita mengalami kenaikan ke 684 sebesar 3,76 miliar. Dan 2024 kita juga naik akibat manfaat pajak sebesar 17 miliar dengan indeks min 3092. Selanjutnya penghasilan rugi komprehensif lain setelah pajak. Di tahun 2023 kita mengalami rugi sebesar 13,35 miliar dengan indeks 684. Dan di tahun 2024 kita mengalami laba sebesar 60,30 miliar dengan indeks min 3091. Selanjutnya ada total penghasilan komprehensif tahun berjalan. Di tahun 2023 itu kita mengalami penurunan ke 74,4 karena laba bersih dan rugi aktuaria. Sementara di tahun 2024 kita mengalami kenaikan ke 98,2 karena hampir menyamai tahun 2022. Selanjutnya ada laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk. Di tahun 2023 itu kita mengalami penurunan ke 77,1 dan di 2024 naik ke 83,9. Selanjutnya yaitu laba rugi kepentingan non pengendali. Di tahun 2023 kita mengalami laba sebesar 9,3 miliar dengan indeks 33.997. Sementara di tahun 2024 kita mengalami rugi dengan sebesar 370 juta dengan indeks min 1.350. Yang terakhir yaitu laba per saham dasar. Itu di tahun 2023 kita mengalami penurunan ke 77,9 dan di 2024 kita mengalami kenaikan ke 84,8. Next. Penyebab kenaikan dan penurunan pada tiap pos di laporan laba rugi. Yang pertama itu penjualan neto, turun karena inflasi dan biaya distribusi tinggi. Naik lagi karena produk baru dan perluasan distribusi. Yang kedua, beban pokok penjualan, turun karena efisiensi produksi, naik kembali karena harga bahan baku strategis meningkat. Yang ketiga, laba bruto, turun akibat penjualan melemah, naik karena strategi harga dan pemulihan volume. Yang keempat, beban usaha. Kita mengalami kenaikan karena produksi dan distribusi. Maaf guys, aku ulang. Selanjutnya itu ada beban usaha, naik karena promosi dan distribusi, lalu meningkat lagi karena adanya strategi digital marketing. Yang kelima, penghasilan operasi lainnya,
itu naik karena adanya keuntungan penjualan aset dan pendapatan jasa. Keenam, beban operasi lainnya turun karena efisiensi biaya non-rutin dan kembali naik karena tambahan biaya operasional lain. Selanjutnya, laba usaha itu terjadi penurunan karena tingginya beban usaha dan naik karena perbaikan efisiensi distribusi. Selanjutnya, penghasilan keuangan naik karena bunga deposito meningkat. Selanjutnya, ada pajak atas penghasilan keuangan itu naik sejalan dengan meningkatnya penghasilan keuangan. Lalu ada beban keuangan mengalami kenaikan karena kenaikan bunga pinjaman dan liabilitas sewa. Selanjutnya ada bagian laba rugi Ventura bersama. Kita mengalami kerugian akibat kinerja Ventura tidak menguntungkan dan rugi mengecil di tahun berikutnya. Selanjutnya ada beban lainnya mengalami kenaikan karena kita rugi selisih kurs dan biaya hukum sehingga turun drastis karena tidak ada biaya insidentil. Selanjutnya ada laba sebelum pajak mengalami penurunan karena beban usaha dan keuangan tinggi dan naik karena pemulihan pendapatan operasional. Selanjutnya ada beban pajak penghasilan neto, turun karena laba kena pajak rendah, naik kembali mengikuti pemulihan laba. Selanjutnya ada laba tahun berjalan, itu mengalami penurunan karena beban usaha dan beban keuangan, serta naik kembali karena perbaikan operasional dan penjualan. Selanjutnya ada penghasilan rugi komprehensif lain, itu terjadi karena fluktuasi besar dan juga karena perubahan asumsi aktuaria. Laba rugi pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja itu mengalami kerugian yang besar karena asumsi aktuaria berbalik laba karena perubahan asumsi diskonto dan juga proyeksi gaji. Next. Selanjutnya itu ada pajak penghasilan terkait, itu mengalami kenaikan mengikuti rugi aktuaria, berubah menjadi manfaat pajak saat terjadi pembalikan aktuaria. Selanjutnya, penghasilan rugi komprehensif lain setelah pajak mengalami penurunan karena rugi aktuaria setelah pajak dan naik karena pembalikan aktuaria. Selanjutnya yaitu ada total penghasilan komprehensif turun karena laba bersih melemah dan juga rugi aktuaria serta naik kembali karena pemulihan laba dan keuntungan aktuaria. Laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk itu mengalami penurunan karena sejalan dengan laba bersih, kemudian naik kembali mengikuti perbaikan laba. Lanjut itu ada laba rugi yang diatribusikan kepada non-pengendali, mengalami kenaikan tajam di tahun 2023, lalu di 2024 itu kembali rugi karena kontribusi entitas anak negatif. Yang terakhir ada laba per saham dasar, turun karena penurunan laba bersih, dan naik kembali seiring dengan pemulihan laba. Baik, terima kasih kepada Sarah. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Tiffany. Kepada Tiffany, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai saran untuk perusahaan pada metode Index Number Trend Analysis. Yang pertama itu ada perluasan pasar ekspor untuk mendorong pertumbuhan penjualan. Yang kedua, menjaga efisiensi bahan baku melalui kontrak jangka panjang. Yang ketiga, fokus pada efisiensi distribusi dan promosi digital. Yang keempat, mengembangkan sumber pendapatan operasi lainnya yang berulang. Yang kelima, pengendalian ketat atas beban operasional lain dan beban keuangan melalui restrukturisasi pinjaman. Yang keenam, evaluasi kinerja Ventura bersama, opsi restrukturisasi atau divestasi. Yang ketujuh, penguatan manajemen risiko kurs dan biaya insidentil. Dan kedelapan, optimalisasi strategi pajak agar lebih stabil. Yang kesembilan, pengelolaan asumsi aktuaria secara realistis agar tidak menimbulkan fluktuasi besar. Dan yang terakhir, inovasi produk berkelanjutan untuk meningkatkan laba per saham dan daya tarik investor. Selanjutnya yaitu analisis laporan arus kas metode year to year. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi, yaitu penerimaan dari pelanggan pada tahun 2022
sebesar 3.896 triliun dan naik pada tahun 2023 sebesar 3.929 triliun dengan kenaikan 1%. Lalu pada tahun 2024 naik kembali sebesar 4.051 triliun dengan kenaikan 3%. Yang kedua, penerimaan dari pengembalian pajak pada tahun 2022 sebesar 25,1 miliar dan pada tahun 2023 tidak ada penerimaan. Lalu pada tahun 2024 tercatat sebesar 11,8 miliar. Yang ketiga, penerimaan dari penghasilan bunga pada tahun 2022 sebesar 10,63 miliar dan pada tahun 2023 naik sebesar 11,63 miliar dengan kenaikan 9,38%. Dan pada tahun 2024 penerimaan bunga tidak ada. Yang keempat, ada pembayaran beban operasional. Pada tahun 2022 sebesar 1.273 triliun dan naik pada tahun 2023 sebesar 1.345 triliun sebesar 5,62% dan turun kembali pada tahun 2024 sebesar 1.313 triliun sebesar 2,38%. Yang kelima ada pembayaran kepada pemasok pada tahun 2022 sebesar 1.165 triliun dan turun pada tahun 2023 sebesar 1.099 triliun sebesar 5,74% dan kembali naik pada tahun 2024 sebesar 1.143 triliun dengan kenaikan 4,11%. Yang keenam, pembayaran gaji dan imbalan kerja karyawan pada tahun 2022 yaitu sebesar 685,2 miliar dan naik pada tahun 2023 sebesar 770 miliar dengan kenaikan 12,35% dan kembali naik pada tahun 2024 sebesar 916,7 miliar dengan kenaikan 19,6%. Yang ketujuh yaitu pembayaran pajak penghasilan pada tahun 2022 yaitu sebesar 82,1 miliar dan naik pada tahun 2023 sebesar 108,9 miliar dengan 32,72% dan turun kembali pada tahun 2024 sebesar 100,9 miliar dengan penurunan sebesar 7,33%. Yang kedelapan yaitu kas neto aktivitas operasi pada tahun 2022 yaitu sebesar 726,6 miliar dan turun pada tahun 2023 sebesar 618,8 miliar, lalu turun kembali pada tahun 2024 sebesar 589,1 miliar. Next. Lalu selanjutnya ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang pertama ada penerimaan atas penjualan saham treasury, yaitu pada tahun 2022 tidak ada dan pada tahun 2023 juga tidak ada. Lalu pada tahun 2024 sebesar 2,65 miliar. Yang kedua, setoran modal dari kepentingan non pengendali pada tahun 2022 tidak ada, 2023 juga tidak ada, dan 2024 sebesar 2 miliar. Dan yang ketiga, ada penerimaan utang bank jangka pendek. Pada tahun 2022 tidak ada, dan pada tahun 2023 sebesar 100 rupiah miliar, dan pada tahun 2024 tidak ada. Dan yang keempat, pembayaran dividen pada tahun 2022 sebesar 346,1 miliar, dan pada tahun 2023 meningkat sebesar 607,7 miliar, dan pada tahun 2024 kembali turun sebesar 500 miliar, dengan penurunan 17,8%. Yang kelima yaitu perolehan saham treasury pada tahun 2022 sebesar 272,6 miliar
Lalu pada tahun 2023 tidak ada, dan pada tahun 2024 juga tidak ada. Yang keenam, pembayaran biaya keuangan pada tahun 2022 sebesar 38,2 miliar, dan pada tahun 2023 meningkat sebesar 55,2 miliar dengan peningkatan 44,4%, dan pada tahun 2024 meningkat lagi menjadi 63,7 miliar dengan peningkatan sebesar 15,4%. Yang ketujuh, pembayaran liabilitas sewa pada tahun 2022 sebesar 17,1 miliar, dan pada tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 16,8 miliar dengan penurunan 1,87%, dan pada tahun 2024 turun lagi menjadi 15,3 miliar dengan penurunan 8,51%. Yang kedelapan, kas neto aktivitas pendanaan pada tahun 2022 sebesar 15,3 miliar, dan pada tahun 2023 turun menjadi 579,6 miliar dengan penurunan, dan pada tahun 2024 sebesar 586,8 miliar. Next. Selanjutnya yaitu penyebab kenaikan dan penurunan pada tiap pos di laporan arus kas metode year to year. Yang pertama ada aktivitas operasi. Satu, penerimaan pelanggan naik stabil, yang meningkatnya permintaan pasar. Yang kedua, restitusi pajak fluktuatif, yaitu sifatnya insidental tergantung kondisi pajak, koreksi pajak. Yang ketiga, penghasilan bunga sempat naik lalu hilang, dengan kemungkinan penarikan dana dari instrumen keuangan. Yang keempat, beban operasional naik lalu turun, yang dipengaruhi inflasi dan efisiensi biaya. Yang kelima, pembayaran pemasok turun lalu naik lagi, yaitu pengandalian pembelian bahan baku lalu peningkatan produksi. Yang keenam, beban gaji terus naik signifikan, yaitu kenaikan upah dan penambahan karyawan. Yang ketujuh, pembayaran pajak fluktuatif, yaitu dipengaruhi laba kena pajak dan insentif. 8, kas operasi bersih turun bertahap, yaitu kenaikan biaya menekan arus kas meski penjualan naik. Selanjutnya, aktivitas investasi. Yang pertama ada divestasi dan penjualan aset tetap semakin berkurang, yaitu pelepasan aset tidak rutin. Yang kedua, belanja modal menurun, yaitu strategi efisiensi investasi. Yang ketiga, aset tak berwujud fluktuatif, yaitu investasi disesuaikan kebutuhan. Yang keempat, ada kas investasi bersih semakin sedikit digunakan, yaitu perusahaan menekan arus keluar investasi. Selanjutnya ada aktivitas pendanaan. Yang pertama ada penerimaan utang bank jangka pendek. Hanya ada di 2023, kebutuhan likuiditas saat itu. Yang kedua, dividen naik tajam di 2023 lalu turun di 2024, yaitu kebijakan pembagian laba menyesuaikan kebutuhan kas. Yang ketiga, buyback saham hanya terjadi di 2022, bukan strategi berkelanjutan. Yang keempat, biaya keuangan naik konsisten, yaitu akibat peningkatan pinjaman. Yang kelima, pembayaran liabilitas sewa menurun, yaitu mendekati akhir masa kontrak sewa. Dan yang keenam, kas pendanaan bersih turun di 2023 lalu stabil di 2024, yaitu pengelolaan utang lebih terkendali. Terima kasih kepada Tiffany. Pemaparan materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Sheila. Kepada Sheila dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai saran pada perusahaan untuk metode year to year. Yang pertama yaitu menjaga efisiensi biaya operasional agar kenaikan pendapatan bisa lebih terasa di kas operasi. Yang kedua yaitu mengatur strategi pembiayaan agar tidak terlalu bergantung pada pinjaman jangka pendek. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan manajemen SDM untuk menekan lonjakan beban gaji. Yang keempat yaitu menyusun kebijakan dividen yang seimbang dengan kebutuhan investasi dan likuiditas. Yang kelima yaitu melakukan investasi yang selektif dan berfokus pada aset yang mendukung pertumbuhan jangka panjang.
Yang keenam yaitu menjaga cadangan kas sehat agar perusahaan tidak terganggu saat arus kas dari pajak atau investasi fluktuatif. Next. Selanjutnya yaitu analisis laporan arus kas metode indeks number trend analysis. Yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Pertama, penerimaan dari pelepasan entitas. Saya ulangi, yang pertama yaitu penerimaan dari pelanggan, di mana nilai indeksnya pada tahun 2022, indeksnya 96%, tahun 2023, indeksnya 101%, pada tahun 2024, indeksnya 104%. Terdapat tren kenaikan berkelanjutan dibanding tahun dasar. Yang kedua yaitu penerimaan di pengembalian pajak. Pada tahun 2022, indeksnya 214%. Pada tahun 2023, indeksnya tidak terdapat transaksi. Pada tahun 2024, indeksnya 47%. Tren jangka panjang belum terlihat. Yang ketiga yaitu penerimaan dari penghasilan bunga. Pada tahun 2022, indeksnya ketiga yaitu penerimaan dari penghasilan bunga. Pada tahun 2022 tidak terdapat angka indeks. Pada tahun 2023, indeksnya 109%. Pada tahun 2024 tidak terdapat transaksi. Yang keempat yaitu pembayaran untuk beban operasional. Pada tahun 2022, angka indeksnya 97%. Pada tahun 2023 dengan indeks 106%. Pada tahun 2024 dengan indeks 103%. Fluktuatif tidak menunjukkan pola yang jelas. Yang kelima yaitu pembayaran kepada pemasok. Pada tahun 2022 dengan indeks 102%, pada tahun 2023 dengan indeks 94%, tahun 2024 dengan indeks 98%. Fluktuatif tidak menunjukkan pola yang jelas. Yang keenam yaitu pembayaran untuk gaji dan imbalan kerja karyawan. Pada tahun 2022 dengan indeks 75%, tahun 2023 dengan indeks 112%, pada tahun 2024 dengan indeks 134%. Terdapat tren kenaikan berkelanjutan dibanding tahun dasar. Yang ketujuh yaitu pembayaran pajak penghasilan. Pada tahun 2022 dengan indeks 81%, pada tahun 2023 dengan indeks 133%, pada tahun 2024 dengan indeks 123%. Fluktuatif tidak menunjukkan pola yang jelas. Yang ke-8 yaitu kas neto diperoleh dari aktivitas operasi. Pada tahun 2022 dengan indeks 123%, pada tahun 2023 dengan indeks 85%, pada tahun 2024 dengan indeks 81%. Menunjukkan tren penurunan berkelanjutan dibanding tahun dasar. Next. Selanjutnya yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Yang pertama yaitu penerimaan dari pelepasan entitas anak. Pada tahun 2022 tidak terdapat angka indeks. Pada tahun 2023 tidak terdapat transaksi. Pada tahun 2024 angka indeksnya 0%. Yang kedua yaitu penerimaan dari penjualan aset tetap. Pada tahun 2022 angka indeksnya 120%. Tahun 2023 angka indeksnya 107%. Pada tahun 2024 angka indeksnya 83%. Terjadi peningkatan awal diikuti penurunan. Yang ketiga yaitu perolehan aset tetap. Pada tahun 2022 angka indeksnya 128%. Pada tahun 2023 angka indeksnya 93%. Pada tahun 2024 dengan indeks
78%. Menunjukkan tren penurunan berkelanjutan dibanding tahun dasar. Yang keempat yaitu pembayaran uang muka pembelian aset tetap pada tahun 2022 dengan angka indeks 568%, pada tahun 2023 dengan indeks 8%, pada tahun 2024 dengan indeks 17%. Tidak menunjukkan pola yang jelas. Yang kelima yaitu perolehan aset tak berwujud. Pada tahun 2022 dengan indeks 212%, pada tahun 2023 dengan indeks 123%, pada tahun 2024 dengan indeks 47%. Terjadi peningkatan awal diikuti dengan penurunan. Yang keenam yaitu pembayaran pernyataan saham. Pada tahun 2022 tidak terdapat angka indeks. Pada tahun 2023-2024 tidak terdapat transaksi. Yang ketujuh yaitu pinjaman kepada pihak ketiga. Pada tahun 2022 maupun 2023, indeks tidak dapat dihitung dan tercatat sebesar 0%. Pada tahun 2024 muncul transaksi dengan indeks 0%. Yang kedelapan yaitu kas neto digunakan untuk aktivitas investasi. Pada tahun 2022 dengan indeks 170%, tahun 2023 dengan indeks 69%, pada tahun 2024 dengan indeks 58%. Menunjukkan tren penurunan berkelanjutan dibanding tahun dasar. Yang kedua yaitu arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang pertama, penerimaan atas penjualan saham Trisuri pada tahun 2022 maupun 2023, indeks tidak dapat dihitung sehingga tercatat sebesar 0%. Pada tahun 2024 muncul transaksi sebesar 0%. Yang kedua yaitu setoran modal dari kepentingan non-pengendali entitas anak pada tahun 2022 maupun 2023, indeks tidak dapat dihitung, tercatat sebesar 0%. Pada tahun 2024, muncul transaksi dengan angka indeks yang tidak dapat dihitung. Yang ketiga yaitu penerimaan utang bank jangka pendek. Pada tahun 2022, indeks tidak dapat dihitung, tercatat 0%. Pada 2023 terdapat transaksi dengan angka indeks yang tidak dapat diketahui, sedangkan pada tahun 2024 kembali tidak ada transaksi. Yang keempat yaitu pembayaran dividen. Pada tahun 2022 dengan angka indeks 69%, pada tahun 2023 dengan indeks 176%, pada tahun 2024 dengan indeks 144%. Fluktuatif, tidak menunjukkan pola yang jelas. Yang kelima yaitu perolehan saham Trisuri. Pada tahun 2022 dengan indeks 2194%, lalu pada tahun 2023 tidak terdapat transaksi. Pada tahun 2024 dengan indeks 5%. Yang keenam yaitu pembayaran biaya keuangan. Pada tahun 2022 dengan indeks 60%, pada tahun 2023 dengan indeks 144%, pada tahun 2024 dengan indeks 144%, terdapat tren kenaikan berkelanjutan dibanding tahun dasar. Yang ketujuh yaitu pembayaran liabilitas sewa. Pada tahun 2022 dengan indeks 111%, pada tahun 2023 dengan indeks 98%, pada tahun 2024 dengan indeks 90%, menunjukkan tren penurunan berkelanjutan pada tahun dasar. Yang kedelapan yaitu kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan. Pada tahun 2022 dengan indeks 115%, pada tahun 2023
dengan indeks 86% pada tahun 2024 dengan indeks 87%. Fluktuatif tidak menunjukkan pola yang jelas. Next. Selanjutnya itu penyebab kenaikan dan penurunan pada tiap pos laporan arus kas metode indeks trend analisis. Aktivitas operasi. Yang pertama yaitu penerimaan dari pelanggan, di mana naik karena peningkatan volume penjualan dan perbaikan strategi distribusi. Yang kedua yaitu penerimaan dari pengembalian pajak, di mana turun karena sifatnya insidental, tidak setiap tahun ada pengembalian. Yang ketiga yaitu penerimaan dari penghasilan bunga, di mana naik di 2023 karena pendapatan bunga lebih tinggi, turun di 2024 karena tidak ada transaksi. Yang keempat yaitu pembayaran untuk beban operasional, di mana naik karena biaya operasional meningkat dan turun kembali 2024 akibat efisiensi tertentu. Yang kelima yaitu pembayaran kepada pemasok, di mana turun di 2023 karena efisiensi belanja bahan, naik di 2024 karena kebutuhan produksi meningkat lagi. Yang keenam yaitu pembayaran gaji dan imbalan kerja, di mana naik terus karena kenaikan upah, tunjangan, dan pertambahan karyawan. Yang ketujuh yaitu pembayaran pajak penghasilan, naik di 2023 akibat laba kena pajak lebih tinggi pada tahun 2024 karena perbedaan beban pajak. Yang kedelapan yaitu kas neto operasi. Turun karena peningkatan pengeluaran seperti gaji, biaya operasional, pajak, dan lebih besar daripada penerimaan. Aktivitas investasi. Yang pertama yaitu penerimaan pelepasan entitas anak. Ada hanya 2022, hilang di tahun berikutnya karena transaksi insidental. Yang kedua yaitu penerimaan penjualan aset tetap. Naik di 2023 karena pelepasan aset. Turun di tahun 2024 karena volume penjualan aset lebih kecil. Yang ketiga yaitu perolehan aset tetap. Turun karena pengeluaran investasi berkurang atau mungkin efisiensi belanja modal. Yang keempat yaitu pembayaran uang muka aset tetap fluktuatif karena adanya pembelian besar di 2022 lalu jauh menurun di tahun 2023-2024. Yang kelima yaitu perolehan aset tak berwujud. Naik di 2023 karena pengeluaran lebih besar. Turun tajam pada tahun 2024 karena pengurangan investasi. Yang keenam yaitu pembayaran pernyataan saham. Ada hanya 2022, hilang di tahun berikutnya. Yang ketujuh yaitu pinjaman kepada pihak ketiga. Muncul hanya tahun 2024, menunjukkan sifat insidental. Yang kedelapan yaitu kas neto investasi turun karena perusahaan mengurangi aktivitas investasi dari tahun ke tahun. Next. Penyebab kenaikan dan penurunan pada tiap pos di laporan arus kas, metode indeks trend analisis. Aktivitas pendanaan. Yang pertama yaitu penerimaan penjualan saham Trisuri. Ada hanya pada tahun 2024 menunjukkan transaksi insidental. Yang kedua yaitu setoran modal dari kepentingan non-pengendali. Ada hanya pada tahun 2024 sifatnya insidental. Yang ketiga yaitu penerimaan utang bank jangka pendek. Yang ada hanya pada tahun 2023 sifatnya insidental. Yang keempat yaitu pembayaran dividen. Naik tajam pada tahun 2023 karena pembagian dividen besar. Turun sedikit di tahun 2024. Yang kelima yaitu perolehan saham Trisuri. Sangat tinggi di tahun 2022 karena pembelian besar. Turun drastis setelahnya. Yang keenam yaitu pembayaran biaya keuangan. Naik terus karena meningkatnya beban bunga atau biaya pinjaman. Yang ketujuh yaitu pembayaran liabilitas sewa. Turun bertahap karena kewajiban sewa semakin berkurang. Yang kedelapan yaitu kas neto pendanaan, mana fluktuatif karena adanya perbedaan besar dalam dividen, pembelian saham Trisuri, dan biaya keuangan.
Saran pada perusahaan untuk metode indeks trend analysis. Yang pertama yaitu aktivitas operasi, di mana perusahaan perlu menjaga stabilitas penerimaan atau khususnya dari pelanggan dan mengendalikan biaya agar kas neto operasi tidak menurun. Yang kedua yaitu aktivitas investasi, di mana lakukan evaluasi atas efisiensi investasi aset tetap dan aset tak berwujud. Hindari pengeluaran insidental besar tanpa perencanaan jangka panjang. Yang ketiga yaitu aktivitas pendanaan, karena banyak akun yang bersifat insidental atau perlu dibuat kebijakan pendanaan yang lebih konsisten agar arus kas lebih terukur. Yang keempat yaitu secara keseluruhan, fokus pada efisiensi biaya operasional, stabilisasi pola fluktuatif, dan pengelolaan investasi pendanaan yang lebih konsisten agar perusahaan memiliki arus kas yang lebih sehat dan berkelanjutan. Terima kasih kepada Sheila. Baik, saya akan menyimpulkan dari pemaparan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya. Perusahaan menghadapi tekanan likuiditas akibat penurunan kas dan aset lancar selama tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, dipicu oleh kenaikan beban operasional dan pembiayaan utang. Meski begitu, struktur permodalan tetap sehat dengan ekuitas yang tumbuh, meskipun utang jangka panjang juga meningkat. Profitabilitas sempat menurun di tahun 2023, namun mulai pulih kembali pada tahun 2024, berkat ekspansi dan produk baru. Beban usaha dan keuangan masih menekankan kinerja, sementara arus kas operasi melemah karena tingginya biaya. Ekspansi tetap berjalan secara selektif dengan fokus pada efisiensi dan pengambilan investasi. Demikian pemaparan dari kelompok 6 mengenai analisis laporan keuangan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk untuk periode tahun 2022, 2023, dan juga 2024. Semoga pembahasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kinerja keuangan perusahaan serta prospeknya di masa yang akan datang. Kami, kelompok 6, menyadari masih banyak kekurangan dalam penyajian ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Saya, selaku perwakilan dari kelompok 6, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.